Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal Islam dina ikhtiyara baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munkizan fi yaumil qiyamah minal halakati wa khusrani. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa'a bidinil islam likaffatin nasi ila akhiriz zaman. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah, sungguh air laut akan kering, pohon-pohon akan habis. Ditambah lagi air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru. Sungguh nikmat Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nanya pendek, inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam agar meniru sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai suri teladan. Dirangkum dari buku tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep metode pembelajaran. Surat Al-Ahzab diturunkan pada masa Perang Ahzab atau Perang Khandaq yang terjadi sekitar 5 tahun Hijriah. Pada masa perang itu, terdapat kaum muslim yang mengalami takut dan guncangan saat menghadapi pasukan sekutu musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar meniru kesabaran dan keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perkataan atau perbuatan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Al-Ahzab adalah Ayat Al-Quran. Al-Ahzab adalah Al-Quran. Al-Ahzab adalah ayat ke-33 dalam Al-Quran yang terdiri dari 73 ayat. Surat Al-Ahzab termasuk golongan Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Dalam tafsir Ibnu Katsir,
ahsanuhum. أكمل